Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya orang itu merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, tetapi seringkali orang itu tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan karena tidak sesuai dengan harapannya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tidak semua yang kita harapkan itu pasti akan terjadi, dan tidak semua yang tidak kita harapkan itu pasti tidak akan terjadi. Seoptimal apapun kita berikhtiar, ujung-ujungnya kita serahkan kepada Allah. Kita itu hanya bisa berupaya. Ketentuan akhirnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Nah, ketika kita itu terlalu yakin dengan harapan kita, karena kita sudah berupaya seoptimal mungkin, bisa jadi kita kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita punya harapan dan semua kita gantungkan kepada Allah, tidak pernah kita akan kecewa dengan apa yang kita dapatkan, karena kita tahu tidak semua yang kita harapkan itu pasti dapat kita capai, dapat kita gapai, dapat kita nikmati, dan tidak semua yang tidak kita harapkan itu pasti tidak akan terjadi. Dalam banyak hal justru kita itu banyak mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Dan kalau kita tidak mau berserah diri kepada Allah, ya yang ada adalah kekecewaan demi kekecewaan. Dan ketika orang itu berada dalam kekecewaan, pasti jiwanya tidak tenang. Ketidaktenangan jiwanya itu akan tercipta sebagai akibat dari kekecewaan itu. Tetapi ketika kita itu punya sikap qanaah, insya Allah semuanya akan membuat kita tenang. Kalau bahasa Jawanya, kalau semua orang itu nerimo ing pandum, apapun yang diberikan oleh Allah itu akan dipersepsi positif, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita saat ini dan di sini. Saat yang lain dan di tempat yang lain kita tidak pernah tahu apa yang akan diberikan Allah. Kita hanya berusaha berharap dengan ikhtiar dan doa kita, dan selebihnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara soal rezeki. Ya. Dalam pengertian sempit, rezeki itu selalu kita kaitkan dengan uang dan harta benda yang bisa kita nikmati, dan itu sesuatu yang sifatnya sangat ekonomis, ya. Artinya terkait dengan kebutuhan ekonomi kita. Padahal kebutuhan kita itu tidak hanya kebutuhan ekonomi, bahkan ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dibanding kebutuhan ekonomi. Ketika kita bicara ketenangan jiwa, itu kebutuhan-kebutuhan spiritual yang kita coba untuk kita raih. Dan pada saat kita itu tidak punya uang, tetapi mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan respon positif dari banyak orang, itu membahagiakan. Tetapi ketika kita banyak uang tapi kita sakit dan tidak dihargai oleh orang banyak, dan bahkan mendapatkan fitnah yang bermacam-macam, ya tidak akan senang. Jadi ujung-ujungnya memang ketenangan batin itu yang menjadi sesuatu yang kita dambakan. Sehingga rezeki yang terbaik itu apa? Yang bisa memuaskan dahaga kita, baik dahaga dalam arti fisik maupun dahaga dalam arti kejiwaan, jiwa raga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan mencoba untuk berbicara tentang kenapa manusia itu sering galau soal rezeki.
Dan banyak orang menyangka bahwa rezeki itu merupakan sesuatu yang harus dicari. Padahal rezeki itu adalah sesuatu yang bisa saja tidak harus dicari, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu pasti akan datang, baik dicari atau tidak. Karena ada sesuatu yang oleh Allah diberikan tanpa kita cari. Kita mendapatkan oksigen ketika kita bernafas, itu kan tidak kita cari, Allah memberi. Kita bisa ngantuk dan bisa tidur, itu rezeki. Kita dapat air dari hujan, itu rezeki. Dan kita tidak mencari, Allah mendatangkan. Dan banyak hal yang kita tidak mencari tetapi kita mendapatkannya. Dan bahkan dalam beberapa hal saya mengalaminya. Saya itu tidak pernah merasa mencari sesuatu, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang saya dapatkan tanpa proses pencarian itu. Sebaliknya, banyak hal yang saya cari sehingga saya sibuk untuk mencari sesuatu yang saya upayakan untuk saya cari, tidak saya peroleh. Jadi sekali lagi, rezeki itu pasti akan datang, baik dicari atau tidak, karena itu janji Allah. Jadi ada takdir yang disebut takdir mubrom, ada yang disebut takdir mukhayyar. Ada ketentuan Allah yang sudah menjadi kepastian dari Allah dan tidak perlu kita upayakan untuk kita cari, tetapi ada ketentuan Allah yang hanya akan kita dapatkan ketika kita mau berproses untuk mencari, untuk mendapatkannya dengan upaya kita. Kita bisa makan nasi ketika kita mau beli nasi, atau kalau kita mau tidak beli nasi, ya kita masak dengan cara kita. Kita bisa merasakan enaknya masakan kalau kita bumbui. Kalau tidak kita bumbui, ya tidak enak. Suatu saat saya melihat ada kucing makan ikan, tanpa dimasak pun habis dia. Tetapi kalau kita makan ikan mentahan seperti kucing, ya tidak akan bisa menikmati, karena kita itu ingin mendapatkan rasa yang lebih dari ikan yang kita makan dengan memasaknya. Dan dengan memasak itu kita bumbui dengan bumbu yang bisa membuat ikan itu menjadi enak ketika kita makan. Baik, saya coba untuk saya tekankan lagi. Jadi rezeki itu pasti akan datang, baik kita cari maupun tidak. Lalu orang akan bertanya, mengapa manusia itu sibuk mencari rezeki? Kalau rezeki itu sudah pasti akan datang. Jawabnya mudah, karena mencari rezeki itu merupakan perintah Allah. Melakukannya berarti menjalankan sebuah kegiatan yang bernilai ibadah. Jadi proses mencari rezeki itu bagian dari ibadah, yang berarti siapapun yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah, kalau niatnya karena Allah. Oleh karena itu setiap manusia harus sadar bahwa dirinya diperintahkan berusaha untuk mendapatkan rezeki itu dengan proses pencarian yang baik, yang benar, yang tepat, proporsional. Maka saya pernah menulis tentang rezeki yang halal dan thayyib. Itu harus dicari, diupayakan. Ayo kita cari rezeki yang halal dan thayyib. Itu harus kita upayakan, karena Allah menyediakan ini yang halal, ini yang haram. Ayo kita cari yang halal. Ini yang baik, ini yang buruk, kita cari yang baik. Jadi kita itu harus bicara tentang kepulihan-kepulihan dari Allah, dan bagaimana kita mencari yang paling berkualitas dari apa yang mau kita cari, termasuk ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika membaca sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah. Aisyah itu pernah menyatakan begini, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah itu? Nah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda dengan sabdanya, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sungguh sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang adalah dari jerih payahnya, yang halal tentu saja, dan anak adalah termasuk hasil dari jerih payahnya. Artinya apa? Ketika kita itu dapat anak, itu rezeki, dan kita harus berproses untuk mendapatkan anak itu dengan cara yang halal dan thayyib, sehingga ada proses yang namanya pernikahan dengan ijab kabulnya. Kalau laki-laki mencari istri yang terbaik, yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya yang diharapkan lahir dari rahim istrinya. Perempuan juga
mencari calon suami yang terbaik yang akan bisa menjadi bapak dari anak-anaknya yang lahir dari rahimnya. Ini upaya yang harus kita lakukan. Makanya saya sering berguru dengan para mahasiswa saya. Yuk kita mencari istri yang solehah dan suami yang soleh. Bahwa yang kita dapatkan seperti apa serahkan semua kepada Allah. Yang penting ada upaya untuk mencari dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya istri atau suami yang solehah atau yang soleh, yang bisa menemani, mengiringi dan menjadi mitra bagi diri saya untuk beribadah kepadamu. Jadi istri dan suami itu mitra dalam beribadah kepada Allah. Maka kita harus mencari calon istri atau calon suami yang diharapkan, yang kita harapkan, yang bisa kita harapkan bisa menemani diri kita, bisa menjadi mitra kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau istri atau suami itu justru mengganggu kita ketika kita mau beribadah kepada Allah, ini bukan istri dan suami ideal. Gitu. Nah, sekarang ini kan banyak orang mengatakan, mari kita cari istri yang secantik-cantiknya. Apakah yang paling cantik itu akan bisa menjamin mereka yang kita dapatkan itu akan menjadi mitra kita di dalam beribadah kepada Allah? Belum tentu. Malah banyak suami-suami itu yang resah dan gelisah karena punya istri yang cantik, karena khawatir akan diambil orang. Perempuan-perempuan juga begitu. Kalau bisa itu cari suaminya seganteng-gantengnya, sekaya-kayanya, dan sebagainya. Itu ukurannya ukuran fisik dan keduniaan. Apakah suami yang ganteng dan kaya raya itu akan menjamin dirinya itu bisa beribadah kepada Allah dengan membangun kemitraan dengan suami itu? Ya belum tentu. Banyak suami yang ganteng dan kaya malah selingkuh karena banyak orang yang tertarik. Nah, ini saya katakan bukan untuk apa-apa, untuk muhasabah saja, untuk koreksi diri, untuk berkaca diri, untuk evaluasi diri. Jadi apapun yang kita dapatkan dari Allah kita syukuri. Yang penting kita berupaya untuk mendapatkannya dengan cara yang terbaik. Jangan sampai kita menyalahi dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah untuk kita lalui. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, untuk menjelaskan mengenai pelajaran tentang rezeki ini, saya ingin mengutip buah kisah yang menarik untuk kita simak. Dan ini pernah saya ceritakan, tapi saya coba untuk kita ulang supaya kita ini sadar bahwa apa yang kita peroleh itu memang harus kita syukuri dan tidak boleh kita mengeluh. Kisah yang pertama itu dikisahkan bahwa di kota Medan, Sumatera Utara. Medan itu Sumatera Utara, kalau Padang Sumatera Barat. Di kota Medan, Sumatera Utara itu ada seekor ular hijau yang bertubuh kecil tetapi sangat berbisa. Nah, ular ini hidup di pohon kayu dan terkenal sangat pemalas. Geraknya lamban dan bahkan jarang bergerak. Dia itu bukan pemakan daun, tetapi pemakan ulat dan hewan kecil lainnya. Nah, orang-orang Medan menyebut ular ini dengan ular kintamani. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ular yang sangat lamban dan jarang bergerak ini mendapatkan makanannya? Orang mungkin akan berpikir bahwa ular ini akan segera mati kelaparan karena kelemahannya itu. Ternyata tidak demikian. Ular ini setiap hari mendapatkan jatah makanannya dari beberapa ekor burung kecil. Burung itu di kota Medan disebut burung perenjak. Setiap hari burung itu membawakan ulat dan menyuapkannya langsung ke mulut sang ular yang malas, yang lamban itu. Nah, ini pertemanan yang luar biasa. Dan itu takdir Allah. Bagaimana burung-burung itu peduli terhadap ular dan bagaimana ular itu tidak pernah mengusik burung-burung itu sehingga kemitraan itu terus terjalin. Itu natural. Tidak dibuat-buat. Nah, dikatakan di dalam cerita itu, ular kintamani hijau itu akan membukakan mulutnya untuk menerima makanan dari para burung itu. Berulang-ulang diterimanya makanan itu sampai dia kenyang. Sekalipun si burung perenjak itu mendekatkan dirinya dengan si ular itu tidak pernah memakan sang burung untuk mengenyangkan perutnya. Padahal jika ular itu mau, dengan sekali tangkap binasalah sang burung itu dan ular pun akan kenyang dengan serta-merta tanpa perlu berulang-ulang memakan ulat-ulat kecil yang memakan waktu lama untuk melelahkan dan melelahkannya ketika ingin menjadi kenyang. Jadi kalau mau kenyang langsung aja terkam burung itu
makan burung itu kenyang daripada memakan ulat yang kecil-kecil yang perlu waktu untuk memakannya dan bisa melelahkannya. Nah, apa pelajaran yang kita dapatkan? Itulah takdir Allah. Dan kadang-kadang tidak masuk akal, kok begitu ya? Kenapa burung itu mau berlelah-lelah untuk memberikan makanan pada sang ular, dan kenapa ular itu tidak mau memakan burung, padahal burung itu bisa dimakan dengan serta-merta tanpa perlu berulang-ulang memakan ulat kecil yang harus dimakan untuk mengenyangkannya. Dan pertemanan itu terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Nah, ini kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua, ada lagi sebuah kisah tentang seorang ulama yang diceritakan bernama Malik bin Dinar. Nah, suatu hari Malik bin Dinar itu berhenti sejenak dalam perjalanan beliau di sebuah padang pasir yang sepi. Di padang pasir yang sepi itu, Malik bin Dinar mengeluarkan perbekalannya untuk makan siang. Nah, diceritakan ketika beberapa potong daging dendeng diletakkan di atas hamparan makannya, tiba-tiba ada seekor kucing liar datang menghampiri dan menggigit sepotong daging. Kemudian dengan santainya sang kucing itu melenggang pergi sambil membawa daging itu. Nah, Malik bin Dinar pun heran. Tidak biasanya seekor kucing itu berani mencuri makanan manusia dengan setenang itu. Nah, kejadian langka ini menyebabkan beliau membatalkan makannya. Dia merenung, mencermati, ada apa ini? Nah, sambil mengukus kembali perbekalannya, beliau mengikuti sang kucing yang membawa daging itu. Dan ternyata luar biasa. Kucing itu sama sekali tidak memakan daging curiannya itu, tetapi terus berjalan menuju setumpukan batu. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang kucing? Nah, sang kucing itu kemudian menjatuhkan daging itu ke dalam sebuah lubang di dalam tumpukan batu itu. Nah, sejenak sang kucing itu memandang ke dalam lubang, kemudian beranjak pergi meninggalkan lubang itu. Nah, ini yang luar biasa. Mengambil daging dimasukkan ke lubang untuk apa? Nah, Malik Dinar pun kan penasaran. Nah, dan Malik bin Dinar segera mengambil lubang itu untuk mencari tahu apa yang dilihat beliau di dalam lubang itu, membuatnya dia tercengang ketika mencari tahu. Ternyata di dalam lubang itu hidup seekor ular berbisa yang buta. Dan dapat dipastikan sang ular akan mati kelaparan tanpa bantuan si kucing. Si kucing yang membawa daging itu. Nah, kisah ini bisa membuat kita yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin Allah. Bagaimana mungkin kucing peduli sama ular buta yang berada di tumpukan batu? Bagaimana mungkin ular buta itu dengan serta-merta bisa mendapatkan rezeki dari Allah karena dibawa oleh sang kucing? Ini kan aneh, tetapi itu nyata. Sehingga saya yakin dengan hakul yakin bahwa Allah ketika berfirman di dalam surat Hud misalnya pada ayat 6, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi fi rizq ala illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki dari siapapun yang ada di bumi ini termasuk binatang melata itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu sudah menyediakan rezeki masing-masing makhluknya itu, dan tidak akan ada makhluknya yang tidak mendapatkan rezeki karena semua diatur oleh Allah. Itu. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat 37, Allah berfirman, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan banyaknya seberapa. Artinya perhitungan Allah itu selalu tepat. Jadi tidak mungkin Allah itu salah berhitung. Jadi jangan khawatir terhadap rezeki Allah. Ada dan selalu ada. Ada yang diberikan tanpa proses ikhtiar dari kita, seperti yang saya tadi katakan, oksigen yang kita hirup setiap hari dan segala macam hal yang bisa kita terima tanpa upaya ini. Dan juga apa yang harus kita upayakan karena Allah menyediakan untuk bisa kita dapatkan dengan ikhtiar kita. Termasuk ketika kita mau makan, minimal kita harus membuka mulut kita dan mengunyah. Ketika minum kita buka mulut kita. Dan banyak hal, termasuk jodoh, rezeki berupa jodoh itu kita mohonkan kepada Allah, lalu kita ikhtiarkan untuk kita dapatkan.
Dan apapun yang kita dapatkan itu pemberian Allah yang harus disyukuri. Jangan sampai seorang suami tidak mensyukuri nikmat Allah ketika mendapatkan istri dari Allah. Demikian juga seorang istri jangan sampai tidak mensyukuri nikmat Allah ketika dia mendapatkan seorang suami dari Allah. Itu saja. Disyukuri. Dan semuanya harus disyukuri. Kalau kita tidak bersyukur, kecewa. Karena tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun laki-laki pasti ada kekurangannya, sebaik apapun perempuan pasti ada kekurangan, tetapi sejelek apapun perempuan dan laki-laki itu pasti ada kelebihan-kelebihannya. Itu yang harus kita maklumi. Lihat kelebihan-kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Tugas kita itu adalah menutupi kekurangan orang lain, dan kekurangan kita terisi oleh orang lain. Makanya suami istri itu saling mengisi. Dan kesadaran untuk saling mengisi itu harus kita wujudkan dalam realitas kehidupan, sehingga sakinahnya keluarga itu terjadi sebagai akibat dari kesediaan untuk saling mengisi. Itu. Persahabatan juga begitu. Sahabat kita itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, dan kita pun jadi tanggung jawab sahabat kita, sehingga kewajiban dan hak kita itu akan saling mengisi. Mereka, sahabat kita, punya hak yang harus tak isi dengan kewajiban-kewajiban kita untuk mengisi agar mereka mendapatkan hak mereka, sebagaimana mereka akan mengisi hak-hak kita dengan kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan untuk memberikan hak-hak kita ketika kita bersahabat dengan mereka. Dan ini indah. Nah, kalau kita sudah merenungkan makna ayat-ayat yang seperti itu, kenapa kita ini seringkali galau dengan rezeki yang diharapkan atau kita harapkan, sehingga bahkan ada orang yang rela menempuh jalan yang hina, yang tercela untuk mendapatkannya dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Dan bahkan saya pernah diceritai orang, pokoknya yang penting dapat dulu, caranya itu nanti dulu, yang penting dapat. Makanya cara itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang dengan berbagai macam trik yang barangkali bisa jadi menyalahi syariat-syariat Allah. Ada orang yang mencintai seseorang, laki-laki mencintai seseorang, dan ternyata cintanya itu datang ke dukun. Ini kan sebuah cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Begitu juga perempuan mencintai laki-laki dan tidak mendapatkan cintanya karena ditolak, lalu datang ke dukun. Ini sebuah cara yang sama sekali berseberangan dengan prinsip tauhid. Laki-laki boleh saja mencintai wanita, tetapi karena cintanya ditolak, serahkan kepada Allah. Yakinkan bahwa itu bukan jodohnya, karena Allah akan menyediakan yang lebih baik dari apa yang diinginkannya. Jadi misalnya saya mencintai seorang wanita, kok tidak diterima cinta saya dan ditolak, yakinkan pada diri kita bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik dari orang yang kita cintai itu. Demikian seorang wanita mencintai laki-laki, kok ditolak cintanya, yakinkan bahwa Allah menyediakan laki-laki yang jauh lebih baik daripada laki-laki yang kita cintai itu. Mohonkan kepada Allah dengan permohonan yang tulus. Itu sikap yang menenangkan diri kita. Karena rezeki Allah berupa jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Jangan kemudian mengukur dengan ukuran kita. Jadi sikap tawakal kepada Allah itu sangat penting, sehingga upaya kita, ikhtiar kita, dan doa-doa kita itu kita upayakan dan kita panjatkan dengan satu keyakinan yang pasti bahwa Allah akan berikan yang terbaik dengan ikhtiar dan doa-doa kita, sehingga ketika kita berikhtiar dan berdoa, kita senang, kita mantap. Karena apa? Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang salah, karena Allah memang tidak memberikan sesuatu itu artinya tidak memberi izin. Dengan izin Allah semua akan terjadi. Dan yang kita harapkan tidak hanya izin, tapi ridho. Karena izin itu adalah awal dari sebuah perolehan yang bisa kita dapatkan. Membiarkan itu izin, tapi merelakan itu belum tentu akan diberikan. Ketika kita bertamu mungkin saja kita diizinkan masuk, tetapi apakah orang itu rela betul dengan kedatangan kita, belum tentu. Jadi izin dan rela, izin dan ridho itu penting. Jadi kita bermohon mudah-mudahan
Allah mengizinkan kita untuk mendapat sesuatu yang terbaik dan ridho terhadap apa yang kita peroleh. Dan ketika kita diberi, kita harus ridho terhadap pemberian Allah, karena disitulah Allah menakdirkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang paling baik, karena Allah paling tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Sehingga tidak pantas jika keyakinan manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi itu kalah dengan seekor burung yang bersedia untuk berbagi, kucing yang selalu bersedia untuk bersedekah, dengan catatan bahwa tindakannya harus baik. Kalau kucing kan dengan cara mencuri, mungkin burung juga dengan cara mencuri milik orang. Jadi bersedialah untuk menjadi hamba Allah yang bisa menerima apapun yang diberikan Allah, dan jangan pernah berikhtiar dengan cara yang tidak benar dan tidak diizinkan Allah. Cari yang halal dan baik. Jadilah seperti ular yang selalu menerima sedekah dari burung atau kucing itu, karena ketidakmampuan kita untuk mencari sendiri, karena kita yakin ada sesuatu yang pasti akan diberikan oleh Allah, karena kita tidak mampu mencari sendiri. Dengan apapun Allah akan memberikan rezeki pada diri kita. Tapi kalau kita masih punya kemampuan untuk berikhtiar dalam rangka mencari sesuatu, ikhtiarkan dengan ikhtiar yang terbaik, dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi sesuatu dengan ikhtiar dan doa kita itu. Saya pernah sakit, dan dalam sakit saya tidak mampu untuk cari makan sendiri. Ternyata ada orang yang selalu peduli pada diri saya untuk mencarikan makanan dan minuman pada diri saya, dan itu rezeki Allah yang datang dari orang yang peduli pada diri saya dan digerakkan hatinya untuk memberikan sesuatu pada diri saya. Ketika saya sembuh, saya sadar saya harus menolong orang-orang yang tidak mampu, termasuk orang yang sakit yang harus saya tolong untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Sehingga dalam kehidupan saya selalu saya katakan, saya harus membantu siapapun yang perlu saya bantu, yang harus saya bantu. Karena Allah selalu membantu saya mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin saya dapatkan sendiri, dengan cara Allah yang bermacam-macam, termasuk menggerakkan orang untuk membantu diri saya. Inilah yang selalu saya sadari. Yaitu ketika lulus kuliah, saya berpikir, apa yang bisa saya kerjakan setelah saya lulus? Ternyata sehari setelah saya lulus, saya dipanggil oleh Pak Jasman Al-Kindi untuk membantu beliau mengurus majelis pendidikan tinggi dan penelitian serta pengembangan di Litbang di PP Muhammadiyah. Tanpa proses apapun, tanpa tes, pokoknya saya di situ ditempatkan dan diberi sesuatu yang baik oleh Pak Jasman Al-Kindi, Allah yarham. Begitu saya ingin mengajar, Mu'alimin Muhammadiyah menyediakan ruang untuk mengajar, UMY menyediakan ruang untuk mengajar, sehingga saya menjadi dosen UMY sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya tidak pernah melamar, saya dipanggil waktu itu dan saya ditanya, mau nggak membantu Universitas Muhammadiyah Jakarta? Saya katakan insya Allah dengan kemampuan saya yang terbatas. Waktu itu saya belum mengambil ijazah. Siapa yang menggerakkan orang untuk memanggil diri saya? Allah. Dan itulah rezeki dari Allah yang saya terima dan saya syukuri sampai sekarang. Dan saya tidak pernah menyesal jadi apapun dan siapapun, karena itu bagian dari rezeki Allah, rezeki Allah yang diberikan Allah pada diri saya, dan saya yakin dengan hakul yakin itulah yang terbaik dari Allah yang harus saya syukuri. Sehingga apapun yang saya dapatkan dari Allah sampai detik ini selalu akan saya syukuri, dan saya kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap syukur saya, dan saya tidak pernah menyesal dengan apapun yang saya peroleh. Dan ujian seberat apapun yang diberikan oleh Allah, saya sikapi dengan sabar, karena ini bagian dari cara Allah menyapa diri saya untuk membuat saya dekat kepada Allah dengan sikap sabar saya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita coba untuk renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.